Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini weekend ya, bersantai bersama dengan keluarga, tapi tetap kita harus menjaga damai dan keharmonisan. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk segala berkat dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Dan sepanjang hari ini kami akan melangkah, Tuhan juga menolong dan memberkati kami dengan firman-Mu yang menjadi kekuatan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pagi hari ini, takkan pernah sia-sia. Yang terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan pernah goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, sering kita mendengar ayat ini ya, terlebih bagi pelayan-pelayan Tuhan. Terlebih bagi anak-anak Tuhan yang memberikan waktu, tenaga, pikiran, uang, bahkan apapun itu untuk Tuhan. Firman Tuhan menguatkan kita, jerih lelahmu tidak akan pernah sia-sia. Ada sebuah cerpen yang berjudul Demam yang ditulis oleh karya Pramodi Anantatur tahun 1950, mengisahkan seorang pejuang kemerdekaan bernama Kirno yang dalam bergerilnya melawan penjajah Belanda menjadi korban, ya, yakni kakinya buntung dan matanya buta. Jadi dia menjadi korban atas penjajahan. Setelah itu hidupnya hanya diisi dengan marah-marah dan mengutuki keadaan yang kesemuanya ia lampiaskan kepada Ati, ya, kekasihnya yang bernama si Ati gitu ya, yang ia usir dari rumahnya saat mengunjunginya akibat merasa semua pengorbanannya untuk negara dilupakan. Jadi kisah cerpen ini mengisahkan Bapak Kirno ini menjadi korban, dan ketika dia mengalami yang namanya buntung kakinya, matanya buta, dia marah-marah sepanjang hidupnya, bahkan mengusir istrinya sendiri. Saudaraku, tidak seperti veteran perang yang merasa diabaikan. Kerja keras kita untuk berkarya bagi Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kasih, sukacita, dan damainya yang mengiringi setiap langkah adalah bukti penyertaan Tuhan. Perasaan diberkati yang luar biasa ya, walau hidup pas-pasan tapi selalu ada berkat Tuhan di mana kita dikuatkan dalam ketekunan kita terhadap situasi dan kondisi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Jangan pernah menyalahkan situasi. Jangan pernah bersungut-sungut ketika kita melayani Tuhan. Rintangan yang mengadang untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan bukanlah alasan bagi kita untuk mundur melakukan sesuatu yang bergelora di jiwa kita. Karena selama kita memiliki persekutuan dengan Tuhan, selalu mengingat akan pengorbanan Kristus, karya keselamatan yang sudah kita alami dan pemeliharaannya atas hidup kita setiap hari, maka iman kita akan tetap kokoh di tengah kesulitan. Jadi Bapak Ibu Saudara, tak pernah sia-sia apa yang kita lakukan. Selama itu seturut dengan firman Tuhan. Selama itu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Selamat melangkah sepanjang hari ini. Jangan berputus asa, percaya Tuhan akan menolong kita. Dengan satu kata bijak, mengikuti gerakan Roh Allah dalam berkarya bagi Tuhan akan membuat jiwa kita aman, sentosa. Selamat melangkah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.